Kalau hujan dikasih pulang, tidak jalan hak gaji. Sementara yang lain seperti di Delta ini kerja kalau hari Jumat, Sabtu. Sementara saya tidak. Sementara saya cuma 2 orang saja di sini. Jumat, Sabtu tidak kerja. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, sampai kapan saya menjadi karyawan lepas terus, tidak diangkat menjadi karyawan tetap? Sampai Ibu menjadi anggota. Sampai Ibu menjadi anggota. Pertanyaannya itu, ya, kalau pertanyaan itu sampai kapan saya diperlakukan seperti itu, sampai Ibu nanti menjadi anggota akan selesai itu. Iya, Ya, sama semua pertanyaannya, sama semua yang nanti selesai. Sudah selesai, Bu? Iya. Iya. Jadi serikat yang menjamin, Bu, ya, bukan nama pribadi saya. Ya. Bukan saya yang bercerita, Bu, ya. Nah, nanti Ibu pikir itu pasar Ibu yang gendong itu cerita. Ya kan? Nah, sudah dengar langsung dari ketua serikat kita. Tapi dengan ketentuan Ibu sabar dulu sedikit, tidak usah banyak, sedikit saja. Tinggal ini aja itu lagi, tinggal ditiup apinya. Seperti yang bilang Bapak itu. Kira-kira sampai mau dijawab, Bapak? Ya, langsung jawab aja. Jadi lebih jelasnya begitu. Jadi gini, Bu, permasalahannya itu kan Ibu itu yang saya bilang tadi kayak kuliah ya kan? Borongan. Kemudian sebenarnya yang saya jelaskan di awal tadi bahwa pekerjaan yang pasti itu tidak boleh diborongkan seperti kuli, ya kan? Nah nantinya, Bu, itu permasalahannya langsung itu. Pertanyaannya bagus. Permasalahannya jawabannya langsung nanti ke status tadi, apinya itu yang kita beresin dulu. Nah, itu masuk, ya. Jadi status Ibu itu nanti kami urus. Yang penting data syarat ini nanti kan ke pengurus semua data-data. Pesan saya, 1, slip gaji kalau bisa disimpan, jangan dibuang. Itu adalah bukti otentik kami untuk menuntut, ya kan? Nah, itu kan ada bulan, tanggal, NIK, nomor BPJS segala macam, ya kan? Nah, jadi gitu ya, Bu, ya. Sampai kapan? Ya sampai nanti menjadi anggota serikat Bukata. Nah, jadi itu dasarnya itu sudah masuknya ke api itu tadi, Bu. Kalau Ibu nanti jadi karyawan tetap, ya kan, atau kontrak, awal kontrak dulu ya. Nah, itu nanti beres dengan sendirinya. Setelah status diterima, beres dengan sendirinya. Seperti itu, ada hitungannya. Hitungannya enggak hilang itu nanti, ya, Bu, ya. Ya. Itu aja. Ada lagi? Ya, Bu. Ini kalau pertanyaan ini memang ketua saya ini gatel sudah. Makanya nempel saya terus ini, maunya jawab gitu dia. Nah, itu ketua saya ini paling benci seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu. Itu terjadi di 13 perusahaan yang sudah kami. Ya. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Mikaela, asalnya dari Abdeling Charlie. Pekerjaan sebagai karyawan rawat. Ya, sudah dikontrak, baru-baru dikontrak. Lama kerjanya 7 tahun lebih. Tolak kontraknya itu ya. Lumayan itu. Lumayan lama. Pertama aku kutip dari pembicaraan sekretaris pengurus kami mengenai kecewanya anggota ini enggak datang. Harapannya 300, tapi yang datang kira-kira 50 orang. Pak, itu mungkin karena karyawan ini bukan takut, tapi karena pernah dikecewain. Ya, karena dulu kami pernah ikut serikat, tapi yang dipimpin nggak tahu itu Pak Suryadi. Siapa aku lupa sudah namanya. Lupakan aja, Bu. Lupakan aja namanya, Bu. Makanya anggota karyawan kami ajak karena kalian duluan, karena kami mau dulu, karena kami pernah dikecewakan. Pertama yang dulu sampaikan, yang kedua
mengenai apa yang kami alamin selama ini. Mungkin pernah kutanyakan sama pengurus kami. Mungkin ini pertanyaan yang untuk kedua kalinya. Itu pertama yang kami alamin mengenai penjelasan mengenai karyawan kontrak. Pernah kami dijelaskan kalau hujan itu disuruh berteduh, tapi pelaksanaannya hujan itu kami tetap bekerja. Kalau kami enggak kerja, ya di mana? Kalaupun contohnya ini kalau hujan deras betul baru itu pun mereka marah, kami melawan karena kami mau berteduh karena kami takut sakit. Kadang-kadang sakitnya kami pergi berobat, berobat itu dikasih di kantor, sudah surat berobatnya kami pergi berobat. Tapi sampai di Polibun dokternya tidak mau kasih surat istirahat. Kami baik-baik aja, tidak sakit. Jadi kami bilang kalau kami nggak sakit, tidak mungkin kami nggak kerja, karena kami ingin dapat uang. Betul. Jadi sampai pernah aku ngomong ke asket kami, aku tanyakan, aku bilang Pak, kenapa dokter itu bilang kami nggak sakit? Kenapa dia kasih obat? Ya. Kasih vitamin Bu, dokter itu tahu. Dokter apaan kayak gitu kalau orang udah sakit, orang sakit udah apa dia kasih obat? Betul itu. Dokter yang sakit. Kasih kencang aja. Ini dekat Bu, di rumah itu. Itu satu, itu yang kami alami. Lagi ini liftnya dikasih. Baiknya Bu. Kalau potongan ini gaji, potongan BPJS. Potongan BPJS pun tidak sama Pak. Ada yang beda, ada yang pokoknya tidak sama. Itu kenapa sampai begitu Pak? Habis baru-baru ini kami alamin masih keponakan kami, dia kan peloding. Dia peloding lama, tapi diturunkan jadi rawat. Waduh. Disuruh pergi jangkos, tapi tidak pernah dikasih alatnya. Diminta disuruh tunggu sampai sekarang. Dia tidak kerja itu ya? Iya. Bongkar semua Bu, bongkar semua. Semuanya Bu, luapkan aja Bu, luapkan. Luapkan saja Bu, luapkan. Nah ini kalau tadi kan Pak bilang mengenai cuti haid, cuti hamil. Selama ini memang teman-teman saya ada yang melahirkan, tapi setelah hamil disuruh istirahat, kalau ketahuan hamil istirahat. Tapi setelah melahirkan bukan menjadi anggota lama, tapi masuk menjadi anggota baru pun susah. Aduh. Susah sekali mau masuk anggota baru. Keren baru. Berarti kayak lah. Susah betul sekarang tuh mau masuk anggota baru. Baru kalau bilang cuti haid tidak pernah kami ini. Soalnya cuti yang ini cuti tahunan atau apa yang kayak pemanen tidak pernah kami alami. Iya. Jadi kira-kira kapan itu cuti haidnya, cuti tahunan kami bisa berjalan? Ya, Iya, masuk. memang aku sudah masuk anggota dan iurannya juga memang belum kubayar karena kami negara. Kecewa, intinya kecewa. Jadi kami kan nggak tahu pengurusnya yang mana, jadi kami belum kasih. Daripada kami mau kasih di sana, kami nggak tahu. Ya, baik. Mungkin biar nggak terlalu panjang kan, saya menampungnya, saya jelaskan yang ini dulu. Bu Nur Hayati dan Ibu, yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu ya. Tapi itulah memang susahnya ya, kalau kita tidak ada serikat tadi Bu. Karena apa? Ibu dengan keluhan Ibu seperti itu, Ibu mencari keadilan kan, seperti yang saya jelaskan tadi. Ibu datangi ASKEP dan seterusnya. Jadi apa yang bisa kita terima dari situ?
Oh iya nanti dan seterusnya. Akhirnya apa? Nanti juga kejadiannya pas nanti slip gaji keluar enggak juga keluar HK-nya, atau setengah hari dipulangkan HK tidak masuk. Dan seperti itulah. Dan perlu saya sampaikan di sini, ini kan kita, Ibu tadi bertanya ke kita, aturannya itu bagaimana Pak harusnya? Sebenarnya itu seperti apa gitu ya? Karena kalau cerita seperti Ibu tadi itu saya termasuk haru juga. Berarti di sini ini kita belum merasakan kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan itu sudah ada negara yang mengatur, ada undang-undang, ada penegak hukum, kan begitu Bu? Kalau zamannya penjajahan itu yang kuat menindas yang lemah, ya kan? Saya kuat, saya besar badan saya menindas yang lemah ini, tanahnya saya ambil, ya kan? Binatang ternaknya, rumahnya saya akui menjadi rumah saya. Dia pun tidak mampu. Tidak ada negara yang melindungi dia. Itu namanya penjajahan. Ya seperti yang kita rasakan di sini, sebelum adanya serikat, kita ini dijajah. Saya bilang dijajah, Bu. Ya karena apa? Undang-undang tenaga kerjaan tidak bilang begitu. Tapi Ibu diperlakukan seperti itu, berarti Ibu dijajah di sini. Kalau mau berusaha di negara kita Indonesia ini, harus patuh terhadap aturan undang-undang tenaga kerjaan yang sudah mengatur. Ya kan? Kalau enggak jangan kau berusaha di Indonesia inilah gitu. Karena kita warga negara Indonesia yang baik gitu kan. Kita ke sini bukan mencuri gitu kan. Kita ini bekerja mengeluarkan keringat, harusnya itu sesuai dengan aturan. Karena aturan itu dibuat bukan langsung begitu aja, berdasarkan kajian-kajian yang menurut undang-undang itu bahwa ini cukup untuk hidup layaknya seorang manusia gitu kan. Sampai ibu-ibu dipikirkan, sampai beasiswa dan seterusnya, itu undang-undang itu ada di dalam itu semua, jaminan sosial, ya kan? Bagaimana kalau dia sakit, bagaimana kalau kecelakaan kerja, semua itu ada aturannya di dalam undang-undang. Tapi ada apa yang dialami di sini ya seperti itu gitu. Menurut aturan itu, istilah kerja di dalam satu perusahaan itu cuma ada dua istilah, ya, PKWT dan PKWTT. PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu, kontrak, dan itu pun hanya dibolehkan 2 kali, diperpanjang. Ketiga kalinya otomatis menjadi permanen, atau paling lama 3 tahun, 1,5 tahun dikontrak, 1,5 tahun misalnya, itu bisa. Pokoknya paling lama itu 3 tahun. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu, permanen. Terus apa yang dipakai sama perusahaan kira-kira? Ada di kontrak enggak? Tapi dia bekerja, berarti dia permanen. Tapi meskipun dia tidak akui, menurut undang-undang itu permanen. Makanya saya jamin tadi bilang, Bu, nanti kumpulkan aja datanya, kita akan tuntut itu. Kita nanti di Snaker kita laporkan, nanti keluar putusannya bahwa dia ini statusnya sudah karyawan tetap. Kalau Ibu tadi kerja di sini sudah berapa tahun, Bu? 7 tahun. Tapi Ibu baru dikontrak berapa lama? Belum sampai 1 tahun. Nah, ini akal-akalan dia supaya masa kerja Ibu hilang. Ya kan, Ibu dikontrak lagi, seakan-akan Ibu karyawan baru. Padahal Ibu sudah 7 tahun kerja di sini. Dia menghindari apa? Masa kerja Ibu. Masa kerja Ibu. Kalau nanti pesangon dan seterusnya, uang pensiun Ibu hilang semua masa kerja itu. Jadi kalau kita kerja di sini sudah 7 tahun, sementara kontrak baru 1 tahun, dia menganggap ini baru 1 tahun kita bekerja, diakui. Ya, jadi tolak itu, jangan mau diakuin gitu. Ya, nanti kita akan tuntut itu, Ibu kita laporkan ke sana. Ibu bekerja di sana dipotong 3 bulan masa percobaan, karena kan tadi itu tanpa kontrak awalnya kan, karena dianggapnya KHL, ya kan? Jadi Ibu di sini bekerja itu 7 tahun itu sudah permanen dari awal. Karena apa? Cuman 2 ada istilahnya, kontrak dan permanen. Kalau tidak ada kontraknya berarti permanen. Cuman itu aja istilahnya dalam undang-undang kerjaan. Jadi biarkan aja. Jadi kalau ada teman-teman yang ada KHL sekarang mau dikontrak, jangan mau ya, jangan mau. Laporkan aja ke pengurus. Kami sudah tanda tangan, kami nggak tahu masalah itu. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Jadi apapun itu yang dibuat, ya kan, pembodohan namanya itu. Apapun itu yang dibuat, kalau nilainya lebih rendah daripada undang-undang, ya itu batal juga sendirinya demi hukum. Ya, demi hukum. Kita pakai undang-undang tenaga kerjaan. Ya. Jadi Ibu, tugasnya Ibu sekarang datangi pengurus, bawa data Ibu, fotokopi, bukan fotokopi KTP, slip gaji ya, slip gaji kasihkan ke pengurus, nanti bikin kronologisnya, mulai kapan Ibu bekerja, ya, mulai kapan Ibu bekerja, kapan, itu kasih tahu ke pengurus, kasih dia nanti kasih ke DPC nanti yang akan urus. Ibu diam-diam aja, dan teman-teman di sini pun diam-diam aja, karena kita ini masuk ke pengawas ketenaga kerjaan, polisinya undang-undang ketenaga kerjaan. Ya seperti saya jelaskan tadi kan, kalau polisinya undang-undang pidana gitu kan, yang menegakkan hukum itu ada aparat penegak hukum itu kepolisian. Kalau kita dicuri,
kita lapor ke polisi. Tapi kalau ini kita lapornya penegak hukum undang-undang ketenagakerjaan. Nanti mereka itu akan mengeluarkan putusan bahwa ibu telah menjadi karyawan tetap semenjak gitu ya. Itu yang seperti disampaikan sama Pak Sekretaris tadi, itulah awal mulanya penyakitnya tadi. Karena status kita yang tidak jelas tadi. Ibu kenapa boleh dipekerjakan cuma 4 hari? Karena ibu KHL dibilang sama perusahaan. Kalau ibu permanen bagaimana? Boleh kau mempekerjakan saya cuma 2 hari dalam 1 bulan, boleh. Tapi kau bayar gaji di bawah, harus UMK dia bayar gaji kita 3.300.000 sekian. Kalau dia bayar di bawahnya bagaimana? Pidana murni Bu, bisa kita laporkan ke polisi. Kalau dia membayar gaji kita di bawah ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah, ya kan? Gitu. Jadi tenang aja Bu. Ibu nanti sudah kita bikin laporannya, keluarlah putusannya bahwa ibu permanen semenjak 3 tahun yang lalu misalnya kan, 2017 misalnya, ya kan? Nanti kita lihat 2017 itu UMK-nya berapa di sana. Misalnya 2.800.000. Waktu itu ibu cuma dipekerjakan 4 hari dalam 1 minggu, sehingganya gajinya ibu di bawah UMK. Itu harus dibayar semua. Ya, itu catatan bagi kita semua. Harus dibayar semua itu. Karena apa? Kalau enggak dia penjara, dia pidana dia. Karena apa? Membayar gaji di bawah UMK. Ya, enggak boleh. Pidana itu. Tapi itu bisakah kira-kira kalau kita ngurus sendiri Bu? Saya mau tanya. Enggak bisa kan? Nah, berharganya saya di hadapan pemerintah itu karena apa gitu? Saya datang ke Disnaker itu, dia bukan melihat saya ini, bukan satu orang, bukan. Tapi ini bahaya dia bilangnya, bisa hijau bro ini. Ini berlaku bagi yang lain juga ya. Tapi pengurus saya titip pesan bahwa nanti kalau ada datang melaporkan begitu ya, mana KTA ibu? Ya, mana KTA? Kalau ada KTA isi dulu formulir, baru kita terima laporan ibu. Karena kita tidak boleh mengurus yang bukan anggota kita. Ya, jelas itu ya. Dan sampaikan nanti ibu ke teman-teman ibu yang lain, gitu ya. Taruh garansi beginilah, ini garansi pribadi saya ini ya, garansi pribadi saya. Isi aja dulu formulir, ya catatan ya. Isi dulu formulir, ya kan? Kasihkan ke pengurus, ya. Nggak usah bayar dulu iuran. Sementara kasusnya ibu selesai, sampai diangkat jadi permanen. Garansi itu. Karena kita sudah Bu, di PT NTN itu sama Bu, kasusnya seperti itu Bu. Bahkan mereka itu lebih parah lagi Bu, 3 hari aja dipekerjakan dalam 1 minggu. Jadi kita ini kerja tapi kayak dikerjain ya. Suami istri bekerja, kan suaminya sudah tua juga, nggak bisa juga dia kerja panen. Jadi dia merawat sama istrinya, istrinya menyemprot, ya kan? Suaminya parang, berdua terus begitu kan? Tapi digaji cuma dibayar 1 aja. Bagaimana? Digabung suami istri gajinya cuma 3.300.000, nggak nyampe lagi, dikerjain itu Bu. Makanya saya sangat memang sedih sekali melihat yang hal-hal seperti ini. Dan ini memang terjadi juga ya, terjadi juga di sini. Karena ini kita lihat itu ya satu grup juga ya, kenakalannya sama lah itu ya. Tapi kita nggak mau tahu. Pokoknya kalau selama kita benar ini nanti kita aturan itu seperti ini. Pada waktu itu keluarlah, saya laporkan ke pengawas, keluar putusannya bahwa nama-nama ini tadi yang kita laporkan tadi sudah menjadi karyawan tetap, ya kan? Semenjak waktu awal dia masuk kerja, ya kan? Habis itu dari perusahaan ada juga penyakitnya dari kita Bu. Penyakitnya dari kita ini keluar putusannya dia sudah karyawan tetap, gitu kan? Dia mau angkat jadi permanen. Ada juga diakalinya begini, efektif bilangnya kan? Efektif semenjak Januari 2019 gitu. Itu hati-hati juga. Nanti kalau diterima SK pengangkatan karyawan tetapnya, itu harus dikasih tahu juga ke pengurus. Kalau tidak sesuai dengan masa kerjanya awal tadi, jangan diterima dulu. Kasih tahu dulu ke pengurus. Terus masalah satu hal lagi itu masalah KTP. Kalau tidak punya KTP itu lapor ke pengurus, nanti kita uruskan. Karena KTP ini juga jadi masalah. Dia mau diangkat jadi karyawan tetap, kita juga kadang begitu. Masalah itu dari diri kita. Kalau dari kita kan kita sendiri yang harus perbaiki. KTP-nya tidak ada, salahnya siapa aku bilang. Jadi dari 89 orang kemarin itu di sana di INPN itu diangkat semua menjadi karyawan tetap. Pas dimintain KTP-nya ada sekitar 35 orang itu tidak ada KTP-nya. Aku bilang salah siapa sudah kalau begini. Kita sudah berjuang ya kan. Salahnya DPC kan, salahnya perusahaan atau salahnya ibu sendiri gitu. Kalau KTP itu ya urusan kita lah ya kan.
Diuruslah baik-baik gitu masalah KTP itu juga. Kita di DPC ini kebetulan juga ada Pak Yusri, bendahara kita, dia masalah KTP juga kita bantu uruskan. Pokoknya apa kebutuhannya teman-teman itu tidak menghambat daripada kesejahteraan sampai di dirinya tadi kan, itu kita urus juga semua. Seperti permasalahan yang ibu tadi yang bilang plotting gitu kan, diturunkan begitu. Itu sama juga halnya seperti teman-teman yang security juga ya, dipindahkan begini, dipindahkan gini. Untuk apa? Akal-akalan, untuk mengurangi haknya tadi ya. Makanya kalau mutasi sepihak itu sebenarnya tidak boleh ya. Tidak boleh semenjak adanya serikat ya. Kalau tidak ada serikat ya kita mau terima aja, daripada kita ini mau di PHK bilangnya kan. Ya udah terima aja gitu. Tidak bisa kita mau apapun, tidak bisa. Paling ngomel kira-kira begini, kita ngamuk bawa parang, kira-kira tangkap polisi enggak? Tangkap polisi juga kita kan. Tapi cara-caranya enggak seperti itu gitu. Ada serikat tempatnya, adukan ke sana, nanti kita akan pelajari, nanti kita akan urus. Boleh dia misalnya dimutasi boleh, tapi tidak boleh mutasi sepihak. Ya memang boleh dimutasi itu. Undang-undang juga memperbolehkan dimutasi. Tapi tidak boleh mengurangi hak-haknya dia. Contoh ya kan, makanya itu harus disepakati dulu mutasi itu. Ibaratnya nih, kita mau pindah dari satu rumah ke rumah yang satunya, kan gitu kan? Di rumah yang satunya itu 2 kamarnya. Ada kipas angin, kamar mandi di dalam. Kan gitu. Kita mau dipindahkan ke rumah yang baru. Kita harus tanya dulu, di sana kamarnya berapa? Kalau kamarnya 3 saya mau, karena di sini 2, berarti bertambah ya kan? Di sana kipas angin, di sini AC, pindah kita, itu ada peningkatan. Minimal sama hak yang kita dapat yang di tempat yang lama dengan yang baru. Kalau kita dipindahkan dimutasi sehingga ada hak kita yang hilang, itu pelanggaran HAM, tidak boleh itu, pembunuhan karakter namanya. Dikurangi hak kita jadinya di tempat yang baru, jangan mau kan? Itu makanya kita menolak mutasi itu. Bukan kita menolak mutasi itu tanpa kita mutasi sepihak kita tolak. Sementara sudah dijelaskan bahwa ini nanti di sana haknya lebih baik. Karena pakai logika kita, kebutuhan hidup orang itu kan pasti meningkat setiap tahun gitu ya. Tidak ada anaknya 1 kan menjadi 2 begitu. Yang anaknya SD kan menjadi SMP. Jadi kebutuhan kan naik. Tidak mungkin kita bisa diturunkan. Kita sama, betul tidak? Seperti security dipindahkan ke sana, akhirnya ada hak-haknya yang hilang. Gitu. Bagaimana kebutuhannya bisa terpenuhi? Gitu. Atau membuat kita tidak betah. Ya kan? Kalau kita tidak betah, tidak ini, akhirnya kita mengundurkan diri. Yang harusnya dikeluarkan pesangon jadi tidak jadi keluar. Mungkin bisa dibikin begitu kalau semua mutasi kita biarkan seperti itu. Betul enggak? Dia tidak suka dengan bapak contohnya. Ya kan, bapak ini pemanen atau supir truk bawa muat sawit, bapak diturunkan menjadi pemanen. Karena dia tidak suka sama bapak, dia tidak mau juga keluar uang untuk mem-PHK bapak. Akhirnya bapak dibikin tidak enak. Malu bapak dengan orang, kok jadi supir jadi pemanen, gajinya turun. Akhirnya bapak tidak mengundurkan diri. Ya kan, itu mem-PHK secara halus namanya kan, membuat kita tidak betah. Makanya mutasi itu tidak boleh seperti itu. Harus disepakati dulu, dibicarakan. Jam kerjanya bagaimana Pak di sana? Karena jam kerja kami di sini seperti ini. Kalau di sana bagaimana? Itu sudah seperti itulah yang saya ceritakan tadi itu, Bu. Ya. Jadi begitu, Bu. Itulah tadi yang saya cerita tadi, bahwa tadi dia dikasih 1 juta didatangin di bawah pokok sawit, itu dibawa surat pengunduran diri, Bu. Dia tanda tangan karena dia tidak tahu gitu. Makanya kita pengalaman begini, kalau anggota saya tegaskan, bukti-bukti kita bekerja itu seperti slip gaji, hal semacam apapun, susun rapi-rapi, simpan, karena itu bukti kita, bukti kerja kita, ya kan? Terus kalau kita ada masalah begitu, jangan sembarangan tanda tangan. Saya ini anggota Pak, saya ini orang bodoh, gitu aja sudah. Makanya saya berserikat, saya ini orang lemah Pak, gitu kan? Kalau Bapak mau menindak saya, kasih tahu aja pengurus saya. Karena saya anggota serikat. Kalau serikat bilang betul, betul Pak, saya tanda tangan. Kalau serikat bilang enggak, ya saya enggak mau tanda tangan Pak, gitu. Karena saya anggota. Saya enggak mau bertindak sendiri, nanti saya dimarahi sama ketua serikat. Gitu kan aja, Bu. Ya. Jadi jangan sembarangan gitu. Seperti contoh itu. Dia tanda tangan akhirnya dikasih 2 bulan gaji, 1 bulan gaji gitu kan. Ya kan rugi dia sendiri gitu kan. Tapi itu sebenarnya kalau ada orangnya sekarang saya mau lihat, dia bisa ketemu sama saya akan urus. Hal yang begitu itu. Kurang ajar itu. Ya kalau masih ada kita urus nanti Pak. Kita urus nanti. Buktikan nanti hasil pengunduran dirinya. Kita urus nanti.
itu. Tidak ada penghargaannya sama sekali, Pak. Coba pikir ini pohon sawit ini kan sebesar ini, siapa yang tanam, siapa yang rawat dulunya sampai dia sukses seperti itu. Penghargaan untuk kita itu yang sudah diatur kok. Waduh, kasihannya. Aduh. Baru Pak, mengenai slip gaji tadi, aku punya itu slip gaji yang tahun 2012-nya sudah hilang Pak. Yang ada aja Bu, yang ada aja Bu. Yang ada. Kita kan ini untuk kedepannya. Seperti tadi yang terjadi ya, seperti tadi yang terjadi seperti itu. Dia surat pengunduran diri, dia cuma dikasih 1 bulan upah seperti itu kita sayangkan juga ya. Tapi itu yang kita pikir, ya itu yang kita bilang tadi. Kenapa itu harus ada serikat? Karena serikat itu adalah kebutuhan bagi pekerja. Karena kita ini pekerja ini, ya kalau kita tadi orang pintar, orang banyak duit, kita tidak mungkin merentau jauh-jauh kita bekerja di perusahaan sawit ini kan bukan? Ya makanya itu karena kita tidak tahu ya kita berserikat gitu. Karena apa? Di serikat ini kita diajarkan, dikasih tahu apa sih aturan hak kita gitu. Kalau seandainya serikat ada di sini, tidak mungkin dia dibiarkan begitu. Pasti kita akan ribut semua. Tidak mungkin. Ya. Tahun ke atas. Ya. Tapi di situ dikasih surat itu saya baca sendiri, surat pengunduran diri. Nah, sekarang dia sudah terima uangnya, dia sudah tanda tangan. Bagaimana cara mengambilnya itu, Pak? Bisa itu. Jadi begini ya. Itu kalau kita misalnya bersepakat gitu, tapi ini melanggar ketentuan ya, menabrak undang-undang, berarti itu batal demi hukum. Itu pembodohan, itu penipuan, ya kan? Karena apa? Mengundurkan diri itu kan kehendak sendiri kita, ya kan? Kehendak sendiri kita, mengundurkan diri, kehendak sendiri kita. Nanti kita uji di Disnaker itu, biar aja dia dipanggil. Jadi misalnya Pak, jadi orangnya harus dipertemukan sama Bapak kayak gitu Kak orangnya. Harus ketemu sama saya, bukti-buktinya, surat pengunduran dirinya apa gitu kan. Nanti kronologisnya kita baca, nanti kita urus. Tapi itu terpisah ya kan, karena dia udah nggak bekerja juga kan. Nggak usah buru-buru, nanti ke pengurus saja, ke pengurus PK. Bukti-buktinya disiapkan, sampaikan ke orangnya, kasih tahu ke pengurus PK. Jadi bukti yang harus disiapkan itu Pak seperti slip gaji, sama masa kerjanya, ditulis kronologisnya dia bekerja awalnya itu tahun kapan, gitu kan? Terus akhirnya dia masuk usia pensiun itu dia didatangin, terus disodorkan surat pengunduran diri, gitu ya. Itu aja dikasih tahu dia. Slip gajinya itu. Nanti kita yang akan bikin suratnya, nanti kita yang akan laporkan. Oke Pak. Nanti surat pengunduran dirinya kalau ada itu kan, kopiannya apa? Nanti boleh diambil. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya. Takutnya Pak hilang soalnya sudah lama orang itu. Berapa tahun sudah? Sudah berapa tahun dia istirahat kerja? Mungkin sekitar 2 tahun lebih sudah ya. Bisa itu, masih bisa itu. Ya. Jadi saya tanyakan sama orangnya. Paling tidak ini perusahaan ini kalaupun itu tidak kembali uangnya itu paling tidak dia tidak boleh macam-macam lagi sekarang sama ukatan ya. Karena di sini sudah ada serikat, kita ini sudah pintar. Kita ini ada serikat di sini, tidak boleh dibodoh-bodohi begitu lagi kita. Ya. Ya, betul. Ya, Bapak ini tadi. Nanti koordinasi aja dengan pengurus ya. Selamat sore saya ucapkan Sore Pak. kepada Bapak. Dan pertama-tama saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan nama saya Petrus. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, orang Palu saya. Saya bekerja di sini sudah kurang lebih 4 tahun. Nanti baru bulan kemarin saya bersama istri saya baru dikontrak Pak. Itu yang menjadi pertanyaan saya Pak. Misalnya kalau kontrak saya itu sudah tidak dilanjutkan Pak, apakah saya bisa mendapatkan pesangon dari perusahaan? Terima kasih. Selesai aja kita lanjut. Bentar Pak ya, nanti kita lanjut ya. Istirahat dulu sebentar. Dimakan dulu makanannya dan minumannya diminum-minum. Jadi ceritanya kita makan-makan, minum-minum dulu. Berfoto-foto dulu. Bapak. Karena kan kalau tanpa kontrak yang awal permanen,
Masa orang permanen dikontrak lagi kan tidak boleh. Itu logikanya. Jadi kalau pertanyaan Bapak, apakah saya nanti bisa dapat pesangon kalau kontrak saya dihabiskan begitu? Sebenarnya pertanyaannya itu yang tidak tepat Pak kan? Karena jangan sampai bilang, oh saya ini karyawan kontrak. Berarti kita sendiri yang mengakui bahwa kita karyawan kontrak. Kita bukan karyawan kontrak karena dari awal tidak ada kontraknya. Kita permanen sudah dari awal itu Pak. Meskipun belum diakui sama dia, makanya itu kita mau urus penjelasan gitu. Mantap, itu memang harus itu karena paling enak itu Pak. Nanti kasih aja Pak ya. Gimana Pak, sudah formulir sudah? Wah itu sudah. Pokoknya aman itu Pak, aman. Pokoknya aman itu. Ya nanti pengurus yang seperti ini saya kasih target Pak ya. 1 bulan ini 100 orang ya. 100 orang yang KHL ya. Minta datanya. Nanti ibu bantu Bu ya. Bantu ibu yang masih KHL yang di sana kan, kalau mau bukti bilang mau Bu, mau bukti gitu. Nah sini slip gajinya gitu, isi formulirnya gitu kan. Nah masuk sini nanti diuruskan, kita permanenkan gitu ya. Kita permanenkan nanti yang KHL itu, bukti slip gaji kumpulkan ya. Akhirnya nanti tidak akan lagi terjadi seperti ibu. Tidak ada lagi Ibu Nurhayati ini, tidak lagi terjadi seperti itu. Tidak ada lagi yang misalnya gaji kita itu dipekerjakan seenaknya perusahaan, tidak boleh lagi. Boleh aja, kalau saya senang aja Bu, dipekerjakan cuma 2 hari dalam 1 minggu. Yang penting kau bayar UMK, ya kan? Nah, tidak apa-apa. Aku mau tanya, kalau ibu hamil kan, yang sekarang sementara berhenti karena hamil, itu bisa kan masuk ke ibu? Bisa sekali itu Bu ya. Termasuk juga yang itu. Makanya kalau tadi misalnya kita bisa terjemahkan lebih dalam apa yang saya jelaskan, tidak apa-apa lah kalau misalnya belum diterjemahkan. Tapi lebih jelasnya saya sampaikan bahwa dia kan sudah bekerja nih, sudah bekerja dia 4 tahun, tiba-tiba dia hamil, terus dia diberhentikan lagi. Kan gitu. Nah, setelah diberhentikan, ada yang diterima kembali bekerja, ada yang juga perusahaan tidak mau lagi terima dia bekerja, ya kan? Nah, secara hukum Bu, dia itu masih sah sebagai karyawan. Makanya nanti slip gajinya minta dia. Kalau pun selama ini misalnya dia tidak bekerjakan sudah dari Januari kemarin, dia sudah tidak bekerja ini di dalam perusahaan ini. Tapi setelah keluar putusannya, misalnya keluarnya bulan 6, bulan 7 keluar putusannya bahwa dia ini masih sah sebagai karyawan PT DLJ. Nah dari bulan 1 ke bulan 6 dia tidak kerja, tadi harus bayar gajinya, harus dibayar. Salah-salah kita tuntut denda pembayaran upahnya, kita tuntut dendanya, terlambat membayar upah, kita tuntut nanti. Tidak akan hilang itu gajinya selama ini. Termasuk juga ada yang hamil melahirkan, ya kan? Tidak dibayar gajinya. Meskipun dia diterima lagi bekerja, tapi gajinya yang hamil tadi, cuti hamil, tidak dibayar, ya kan? Seperti itu. Di dalam aturan itu seperti ini, khusus untuk ibu-ibu ya, cuti haid 2 hari dalam 1 bulan. Itu haknya dia, harus dibayar haknya di 2 hari ini. 2 hari ini, tinggal ngomong, gitu kan? Tinggal ngomong ke mandornya, saya cuti haid Pak, ya kan? 2 hari ini tidak masuk bekerja, harus dibayar gajinya. Itu undang-undang ngomong begitu, ya. Bukan aturan kita serikat, ini aturan pemerintah. Melahirkan 1 bulan setengah sebelum melahirkan, 1 bulan setengah setelah melahirkan. Kata siapa? Kata undang-undang ketenagakerjaan. Ya. Jadi terserah ibunya yang mau ngambil. Dia mau ngambil di bulan pertama boleh, atau dia ngambil di bulan ketiga boleh gitu. Ya kan? Kalau dia mau ngambil bulan pertama, berarti dia 2 bulan ke depan dia cuti melahirkan, ya kan? Kalau dia mau diambil tengah-tengah boleh. Yang jelas 1 bulan setengah sebelum, 1 bulan setengah sesudah melahirkan. Itu cuti yang tetap harus dibayar. Menjalankan perintah agamanya, ya. Seperti contohnya naik haji, ya. Betul-betul diprintkan ini tiketnya naik haji ini, panggilan haji, ya. Ke haji berapa lama? 1 bulan misalnya. Itu harus dibayar gajinya. Menjalankan ibadah. Terus tugas-tugas negara, contohnya ada bapak-bapak ibu di sini, dia ditunjuk oleh pemerintah menjadi petugas KPPS misalnya, pemungutan suara itu ya, pemilu misalnya, itu harus wajib. Terus libur yang ditetapkan oleh pemerintah, meskipun itu di tanggal biasa, tapi karena pemerintah yang punya kehendak, ya gitu kan, hari ini tidak boleh ada kegiatan gitu ya, meskipun itu bukan tanggal merah, itu wajib dibayarkan gaji kita.
yang oleh ditentukan oleh pemerintah itu. Jadi jelas kalau selama ini ya karena memang tidak ada serikat ya kita terima aja begitu gitu ya. Tapi kita buktikan sama-sama ya, kita di Ukatan ini kita ada di sini nih kekuatan kita karena kita semua ya. Jadi kalau misalnya ada yang cuma ngomong-ngomong gitu tapi dia juga tidak mau ikut jadi anggota kita ya tidak usah juga dihiraukan ya. Ya biarkan aja gitu. Ya kita tidak ada yang bisa merubah nasib kita selain kita sendiri.